Kelihatannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Bapak cuma bisa berdoa, minta sama Gusti Allah, semoga pernikahan kamu nanti itu berjalan lancar dan baik. Dek Nada akan dinikahi. Ada urusan apa ya? Si Rohim dipanggil Pak Kiai ke ruangan. Aduh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, lega sekarang. Perutku udah enakan. Buat. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Kamu kok nggak sama si Rahim? Neng di Rahim? Nyun sewu, si Rohim lagi ada urusan di belakang, Pak Kiai. Ya wes, sekarang kamu cari dia, bilang suruh ke ruang saya, ada urusan penting. Ya. Oh, nggih, Pak Kiai, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Ada urusan apa ya? Si Rohim dipanggil Pak Kiai ke ruangan. Sampai saat ini aku belum percaya kalau Dek Nada mau menikah. Aku tidak kuat untuk membayangkan. Assalamualaikum Mas Bro, numpang lewat. Waalaikumsalam. Loh, ada santriwati menggunakan burka. Sebelumnya tidak pernah ada yang seperti itu. Tapi suaranya seperti Rohim. Astagfirullahaladzim. Gara-gara Dek Nada mau menikah, mata dan telingaku rapuh, sudah tidak berfungsi. Belum lagi hatiku. Kalau seandainya ada santri yang lewat sini, aku akan suruh menyapu untuk membersihkan hancuran hatiku. Udah sembuh ya? Alhamdulillah sudah membaik. Aku kan sudah minum obat, sudah istirahat. Oh iya, kata Nisa kamu yang mencarikan dokternya yo. Terima kasih banyak yo. Memang pesantren ini daerah yang terpencil, pasti kamu nyari dokternya susah. Nggak usah terima kasih. Gue melakukan ini semua karena bokap lo kok. Dan gara-gara lo sakit, jadi gue yang ribet. Aku ngomong baik-baik, kamu tuh nggak perlu membalasnya dengan sini seperti itu. Siapa yang sini sih? Emang kayak gini kan kenyataannya? Kamu tuh bener-bener nggak punya perasaan yo. Nggak mikirin hati dan perasaan orang lain. Apa yang perlu gue perhatiin? Lagian gue gak ngerti kok dengan isi hati lo itu. Kamu tuh bukan nggak ngerti, tapi kamu nggak mau ngerti. Karena buat kamu perasaan orang lain itu nggak penting. Jadi lo nuduh gue? Berani bener? Aku nggak akan nuduh kalau aku nggak lihat buktinya. Mana buktinya? Kamu tanya sama diri kamu sendiri. Kenapa aku bisa mikir kayak gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dek Nada. Langkahku ndak kuat untuk menemui kamu, Dek. Loh, sapu tangan merahmu terjatuh, Dek. 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 Sapu tangan merah Dek Nada jatuh. Terima kasih ya Mas Najib sudah mengembalikan. Loh, kok enggak biasanya ya Mas Najib pergi tanpa bicara banyak? Ada apa ya? Makin lama, cewek itu makin ngeselin juga ya. Gue dibilang gak ngerti perasaan dia. Lagian gimana gue mau ngerti? Dia ngomongnya aja nggak jelas. Apa benar dia ngelihat gue ngebuang baju yang dia kasih ke gue? Mending gue coba cari tahu lagi deh. Baju itu di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat Mbak Nada nggak Mbak? Enggak, saya nggak lihat. Anjir, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lihat Mbak Nada nggak Mbak? Enggak, saya enggak lihat. Loh, itu kan kayak Dek Rohimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ada? Mana ada? Dek Rohimah! Dek Rohimah, ya Allah, ketemu lagi. Ya kabarnya, Dek. Kowe kok sombong temen toh, kemarin pergi ndak pamit-pamit karo aku. Aku buru-buru Mbak. Kan aku udah bilang, aku ada urusan. Ya wes, mumpung kamu ada di sini, aku mau curhat, Ki. Aku butuh seseorang. Aku mau curhat tentang kehidupan asmaraku. Curhat? Begini loh, Dek. Aku tuh udah lama banget naksir sama santri senior. Namanya Mas Najib. Dia orangnya ganteng, alim, pinter. Tapi sayangnya dia tuh sok cuek sama aku. Padahal tuh orangnya top, top. Walah, bisa keriting iki kupingku kalau denger curhatan Aisyah soal Mas Bro. Gimana yo, Dek yo? Biar caranya tuh Mas Najib itu tertarik sama aku, bersikap manis sama aku. Ya, aku sih tahu paling Mas Najib tuh emang udah suka sama aku. Tapi palingan dia juga jaim, kata orang Jakarta bilang. Iya, Dek yo, bantuin aku toh, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa meneh? Mboten kok Mbak, nyuwun sewu. Saya mau nanya, apa betul ini santriwati yang mau masuk ke pondok pesantren Darussalam ini? Yo, ngapa? Kowe naksir? Nyuwun sewu, namanya siapa? Nggih Mas, aku Rohimah, mau belajar di sini. Oh Rohimah, aduh kebetulan sekali. Pak Kiai menyuruh saya untuk memanggil Dek Rohimah ini untuk datang ke ruangannya. Bentar toh Mas Fuad, aku mau sesi percurhatan iki, wanita antar wanita. Oh gitu nggih. Dan kali aja Mbak ya. Ndak toh seto deh, hatiku lagi bimbang iki. Udah dipanggil Mbak ya. Lain kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya betul, aku kan belum selesai curhat. Kok kayak dua orang itu cocok ya? Batal curhat. Tempat pembuangan sampah yang utama, Mas. Iya, Man. Pasti semua sampah di pesantren ini ujung-ujungnya bakal dikumpulin dalam satu tempat. Lo tau gak tempat itu di mana? Oh, ya jelas tahu no, Mas. Tempat sampahnya tuh ada di belakang sana, dekat pojokan. Tapi memangnya Mas Wahyu tuh di sana mau ngapain toh?
Ya, gue pengen cari inspirasi aja buat bikin lagu. Oh. Di sana? Iya, belakang sana mas. Waduh. Di tempat yang kotor, jorok dan bau, Mas Wahyu masih bisa menciptakan lagu. Luar biasa. Memang Mas Wahyu itu adalah rocker yang super jorok. Aku terpaksa mengajukan kamu. Aku tidak tahan kalau sampai kamu membicarakan tentang calon suami kamu. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Mas Bro. Wanita itu lagi. Tadi suaranya seperti Rohim, sekarang suaranya seperti Fuad. Pasti ada yang tidak beres, Ki. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah. Aku seperti orang edan. Aku seperti orang gila gara-gara Dek Nada mau menikah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kuatkanlah diriku, ya Allah. Jadi gitu ceritanya, Nis. Oh gitu, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mbak. Mbak ini siapa yo? Kayaknya saya belum pernah lihat Mbak sebelumnya. Saya Rohimah, Mbak. Saya datang ke sini itu karena kepengen belajar di Pondok Pesantren Darussalam sini. Katanya di sini ada sanggar batik yang paling apik banget. Makanya saya kepengen belajar di sini, Mbak. Oh, ingin belajar membatik. Nji. Ya udah, sini duduk. Saya ajarkan yuk. Terima kasih. Nah, duduk di sini. Iya. Ini namanya canting. Coba dipegang dulu. Awas, panas. Nah, terus ini tuang malamnya secukupnya saja. Terus ditiup. Ya, sudah. Terus gambar sesuai polanya. Oh gitu, Nji. Minta maaf, Mbak. Gambar saya masih mencong-mencong. Oh, enggak apa-apa, namanya juga pemula. Kalau misalnya terus berlatih, lama-lama juga ntar bagus. Oh gitu, Nji. Mbak, ceritanya lanjutin lagi dong. Oh iya. Jadi, Bapak itu tadi membicarakan tentang hari pernikahanku. Ini dia kabar yang dicari-cari sama Mas Bro. Terus Mbak, rencana pernikahannya tuh kapan? Ojo takut Mbak, ini aku Rohim. Astagfirullahaladzim, Rohim. Kamu itu ngagetin Mbak aja. Lagian Mas Rohim tiba-tiba muncul di jendela, bikin kaget tau ndak? Aku mau manggil Rohimah, Mbak. Loh, Mbak ngapain di bawah? Nyuwun sewu, Mbak, minta maaf. Semalaman saya kurang tidur jadi nyusruk di situ. Mbak Rohimah, ayo sebentar. Ayo ikut aku. Sebentar Mbak Rohimah. Mbak, saya mohon pamit sebentar mau keluar. Oh iya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Jadi selama ini yang menggunakan burka itu sampean? Enje, Mas Bro. Astagfirullahalazim. Sampean betul-betul kelewatan. Rohim. Aku sudah seperti orang gila. Gara-gara Denada mau menikah. Aku melihat sampean menggunakan burka itu, aku pikir santriwati pesantren Darussalam. Atau santri yang lain. Tapi aku juga bingung. Selama di pesantren Darussalam itu tidak ada satupun santri pernah menggunakan burka. Walah. Ternyata betul-betul sampean. Maksud sampean itu opo, Fuad, Rohim? Nje. Jawab! Ayo. Nje, Mas Bro. Lah Mas Bro Pieto, waktu itu kan Mas Bro yang menyuruh kita mengawasi Mbak Nada. Lah dengan cara ini kita bisa memata-matai Mbak Nada dengan leluasa. Gitu Mas Bro. Iya Mas Bro, tapi kita berdua keburu dipanggil sama Pak Kiai untuk menghadap ke ruangannya. Makanya dari itu saya oh ya lali. Mas, masalahnya begini. Kita. Aku tidak mau. Itu lah gimana tuh Mas Bro tuh? Kalau nggak mau, nggak bakalan tahu pernikahannya Mbak Nada itu dengan siapa, lelakinya dengan siapa, Mas. Mas Bro, kalau Mbak Nada menikah dengan orang lain, waduh, Mas Bro pasti kehilangan Mbak Nada. Mas Bro pasti nangis 7 hari 7 malam kayak wayang kulit. Loh, kan, kan? Saya sarankan Mas Bro cuma nyamar untuk sementara. Sedikit aja, sedang aja. Begitu mengetahui Mbak Nada nikahnya dengan siapa, lakinya dengan siapa, cabut Mas. Yo, Nje. Mau. Mas Bro, ini kesempatan emas, berlian, permata juga. Emas kok iteng. Loh, Mas Bro, piye? Daripada kehilangan Mbak Nada, pilih mana? Kalau buat saya sebagai Mas Bro, ya tak pakai slep. Wush. Astagfirullahaladzim. Aku sudah seperti orang edan. Akal sehatku hilang. Gara-gara Denada akan menikah. Mas Bro, saya sarankan menurut peribahasa Jawa, witing tresno jalaran saka kulino. Itu kan orang Jawa. Tapi kalau orang Prancis bilang witing tresno jalaran saking kulinten. Prancis tenan dikit ya Mas Ustad. Aturan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Senang kalian menjadi perempuan? Apa yang membuat kalian senang menjadi perempuan? Kan surga di bawah telapak kaki ibu. Oh, Nisa masih ingat ternyata di antara kemuliaan yang dimiliki oleh perempuan. Ada lagi kemuliaan yang Allah berikan. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bahwa perempuan itu menjadi benteng untuk suaminya kelak. Diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Justru benteng yang paling kuat adalah perempuan yang menjadi istrinya. Dan yang ketiga inilah yang menjadi kelebihan kemuliaan yang dimiliki oleh perempuan
doanya paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah. Di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya luar biasa, sedekahnya bagus. Satu waktu Alqamah menjelang kematiannya tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat datang, lalu kemudian bertanya, kenapa dengan Alqamah? Orangnya rajin ibadah, tak pernah ketinggalan berjamaah dengan Rasul. Kenapa meninggalnya seperti ini? Tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu berangkatlah sahabat datang menemui Rasul. Dan Rasul minta kepada sahabat itu, temui ibunya, punya dosa apa dia kepada sang ibu. Lalu kemudian sampailah di rumah sang ibu Alqamah. Ditanya oleh 2 sahabat, wahai ibunda Alqamah, kenapa anakmu tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir kehidupannya? Apa jawaban sang ibu? Wahai sahabat Rasul, aku benci kepadanya. Aku tidak rela ketika aku memasak satu makanan, satu masakan, dia tidak menyentuh dan tidak memakan masakan aku. Justru yang dia makan adalah masakan istrinya. Tersinggung aku. Gak suka aku melihat kelakuan anakku seperti itu. Pulang 2 sahabat menemui Rasul. Rasul menyampaikan, katakan kepada ibunya, kalau dia tidak mau memaafkan, maka Alqamah akan kami bakar. Berangkatlah 2 sahabat ini menemui kembali ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, Rasul kirim salam kepadamu. Kalau engkau tidak mau memaafkan akan kekeliruan Alqamah, maka dengan terpaksa Alqamah kami bakar. Meneteslah air mata sang ibu. Bercucuranlah air mata sang ibu. Demi Allah, sampaikan kepada Rasul, aku sudah memaafkan. Aku sudah meridhoi. Dan aku relakan air susuku diminum olehnya. Tak ada lagi benci. Tak ada lagi dendam di hatiku untuk anak tercintaku Alqamah. Subhanallah. Sehebat apapun orang tua yang marah kepada si anak, takkan pernah tega membiarkan anaknya menderita. Tapi berapa banyak seorang anak yang ketika sudah sukses, sudah kaya, dia miliki apa yang selama ini tidak ada, dia lupa kepada ibunya. Dia lupa bahwa ada air susu ibunya yang dia hisap setiap hari saat dia bayi. Semoga kelak kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang senantiasa mau menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita, khususnya ibu yang telah melahirkan kita. Dan semoga kalian kelak besok menjadi orang tua yang mampu menjaga, mendidik, dan membimbing anak-anak kalian semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang mau bertanya di antara kalian? Bisa. Silakan. Kan kalau zaman sekarang itu di TV-TV banyak ibu-ibu tuh yang buang anaknya. Nah, kalau itu gimana? Kalau anaknya udah besar, patut gak anaknya nurut sama ibunya? Iya, kasih ibu tuh gak terbatas. Dia sepanjang zaman. Sehebat apapun kekeliruan, kesalahan seorang ibu kepada anak, tetap si anak wajib untuk menghormati, memuliakan, dan berbakti. Jangankan hanya karena persoalan dia pernah diperlakukan tidak baik oleh sang ibu. Berbeda akidah, keyakinan, dan iman saja kepada orang tua. Anak tersebut masih tetap harus tunduk, patuh, taat selama tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan ada. Kalau sifat seorang ibu itu kan berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang jahat gitu. Terus kalau misalkan
ada seorang ibu yang hobi berjudi, apakah seorang anak itu harus menghormati ibunya? Ya, jadi tadi sudah seperti yang dijelaskan kepada Nisa, bahwa seburuk apapun sikap orang tua kita, tawasau bil haq, tawasau bis sober, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, wajib untuk kita lakukan. Dan menghormati harus tetap kita laksanakan. Tinggal kalau kita ingin memberikan nasihat kepada orang tua kita yang salah jalan, perhatikan etika dan akhlak cara kita berbicara kepadanya. Jadi tetap wajib untuk menghormati orang tua sekalipun akhlaknya rusak dan bejat. Ada lagi? Silakan Aisyah. Pak Ustadz, kalau nanti saya menikah sama Mas Najibku, nanti kan saya pasti punya anak. Terus anak-anak saya gimana yo caranya biar nurut sama saya? Mas Najibnya biar juga nurut sama saya tuh gimana yo caranya? Iya, jadi salah satu keinginan seorang ibu memiliki anak. Anak banyak itu enak loh. Iya, tiap tahun didatengin. Ada seorang suami istri yang punya anak 15. Wih, banyak gak anak ke 15? Banyak banget. Tiap lebaran didatengin. Pak, ini duit 1 juta. Pak, ini duit 1 juta. 1 juta kali 15, 15 juta. Anaknya pulang, si bapak menangis. Datang istrinya. Pak, sampean kenapa masih nangis? Anak sudah datang, sekarang sudah pulang, duit 15 juta sudah dipegang. Apa jawaban si bapak? Aduh bu, aku menyesal. Kenapa anakku cuma 15? Coba kalau 30, kan lumayan 30 juta. Nah, tapi ingat, orang tua yang memiliki anak, bukan soal anak itu banyak atau sedikit, tapi mampu atau tidak mendidik anaknya, mengantarkan anaknya menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu lagu buat kalian. Kalau tadi saya bercerita tentang bagaimana seorang perempuan tidak mudah melupakan sang anak dan beda dengan laki-laki. Ini sekedar hiburan ya buat kalian. Wajah yang cantik tiada berguna apabila Israel mencabut nyawa. Suami menangis, hati tertawa sambil mikirin janda yang kaya. Ya sudahlah, mudah-mudahan bermanfaat. Semakin cinta kepada orang tua dan insya Allah kelak kalian menjadi orang tua yang senantiasa dicintai oleh anak-anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Gusti. Kenapa toh aku terpengaruh sama omongan Rohim karo Fuad? Aku ndak bisa membayangkan kalau ini ketahuan sama Dik Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Rohimah. Ayo Mbak, kita latihan lagi yuk. Batiknya, yuk duduk situ yuk. Iya. Yuk. Duduk sini. Iya. Di mana? Di sini aja. Loh, kenapa? Maaf Mbak Nada, saya punya penyakit kulit yang menularkan. Oh gitu. Ci. Iya wis, kalau gitu aku duduknya di sebelah sana saja. Ya. Ayo kita mulai membatiknya. Coba aku sambil lihat ya. Iya. Mbak, terus rencana pengajiannya itu sebelum pernikahan? Iya Nis.
Ya Allah, ternyata benar. Dek Nada benar-benar akan menikah dan meninggalkan aku. Perih hati ini, perih. Cenat-cenut hatiku, begitulah bunyinya. Astagfirullahaladzim. Tapi Mbak yakin, Nis, pasti saat Rosida bersanding di pelaminan dia akan terlihat cantik sekali. Iya ya, Mbak. Maaf Mbak Nada, yang mau menikah itu Mbak Rosida. Iya Mbak. Loh, Mbak kenal ya? Ternyata yang menikah bukan Dek Nada. Alhamdulillah Gusti Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak Nada. Loh, kok Mbak Rohimah buru-buru? Biasanya kalau jam segini suami saya harus makan rumput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Dasar wedhus gembel. Fuad karo Rohim, aku sudah menggunakan burka ternyata tidak ada gunanya. Ya Allah, di Rohimah. Kau itu kemana aja toh? Mbak Aisyah cariin loh. Aku kan belum selesai curhat. Kita dilanjut lagi yuk curhat. Kamu jangan megang-megang tangan saya. Kenapa gitu? Kita ini kan sama-sama perempuan. Yunda apa-apa tuh aku nyentuh kamu yuk. Jangan, aku sedang perawatan seluruh badanku dan tanganku semuanya. Perawatan? Iya. Ya wes, ndak apa-apa. Aku ndak bakal sentuh kowe lagi. Tapi kowe ikut aku ya. Aku permisi dulu. Ya, Saya sibuk. tunggu. Kowe harus kudu ikut aku. Ndak bakal tak sentuh. Pakai iki, ya. Mari. Maaf ya Mbak Aisyah sebelumnya. Kalau aku mendengar ceritanya Mbak Aisyah, sepertinya Mas Najib itu bukan laki-laki yang baik deh buat Mbak Aisyah. Masih banyak loh Mbak, laki-laki yang baik, yang pas untuk Mbak Aisyah. Masa toh, Dek? Iya Mbak Aisyah, aku bukan maksud untuk mempengaruhi Mbak Aisyah loh. Tapi untuk berbagi pengalaman. Aku ini sudah terbiasa menghadapi laki-laki bajingan seperti Najib itu. Jadi aku saranin kamu itu tidak pantas. Jadi sekali lagi kalau menurut saya, sudahlah Mbak Aisyah, lupakan Mas Najib. Cari laki-laki yang lain yang lebih pantas buat Mbak Aisyah. Aku disuruh ngelupain. Tapi bagaimana bisa aku melupakan Mas Najib gitu aja? Nggak gampang toh, Dek. Aku ini udah terlanjur cinta sama Mas Najib. Aku rela ngelakuin apapun demi Mas Najib kok. Mbak Aisyah, cinta itu buta. Buta itu tidak melihat. Kalau kita tidak melihat itu berbahaya. Kalau kita sudah berbahaya, kita pasti celaka. Apakah Dek Aisyah mau sepanjang hidup Aisyah itu akan celaka? Sudahlah, lupakan Najib. Najib itu laki-laki bajingan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, cuaca di luar panas banget yo. Iya Mbak, dari tadi juga aku sudah tidak tahan pengen ganti jilbab aku juga Mbak. Mbak Aisyah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Loh, di Rohimah. Loh, Dek. Loh. Ya gara-gara kowe malah Deden ngacir toh. Yuk. Ada apaan lagi sih? Ini ngapain? Gue cuma mau meriksa lo demam tinggi atau enggak. Kayaknya makin hari kelakuan lu makin aneh. Lu nggak nunjukin gejala-gejala crazy kan yuk? Lo semua nggak usah sembarangan nuduh ya. Gue itu masih waras. Ya terus kenapa? Lu sekarang mau perhatiin uring-uringan mulu. Lu mikirin nada ya? Ngapain gue mikirin nada? Nggak ada gunanya. Ya, mestinya
kan lu kan bisa cerita. Man, Arman. Kenapa tuh, Mas? Gue lagi mood belajar nih. Kita belajar ngaji yuk. Sekarang nih, Mas. Ya iyalah, masuk tahun depan. Bagus. Ayo, Mas. Lu percaya gak sih? Lu? Kak, yuk. Astagfirullahaladzim. Hampir saja aku melihat aurat santriwati. Astagfirullah. Aku tidak bermaksud, ya Allah. Aku tidak bermaksud melihatnya. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabb. Ampunilah hamba-Mu ini yang lemah. Hamba merasa sulit untuk menerima cobaan dari-Mu, ya Allah. Tapi hamba-Mu bersyukur. Hamba masih diberi kenikmatan. Kenikmatan sehat lewat wahyu. Walaupun sampai sekarang, hamba masih belum bisa menerima sikap wahyu terhadap hamba. Sikap yang tidak bisa menghormati pemberian dari orang lain. Sikap yang tidak mau menerima ucapan terima kasih dari orang lain. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini keikhlasan. Berikanlah hamba-Mu ini kesabaran, ya Allah. Bimbinglah hamba. Dan jadikanlah Wahyu menjadi orang yang tidak mudah emosi. Jadikanlah dia orang yang bijak, ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha membolak-balikan hati manusia. Dan hanya Engkaulah yang maha mengetahui siapa aku. Tetapkanlah aku selalu di jalan-Mu, ya Allah. Sucikanlah hati ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Po, tungguin dong. Ren, malah lari lo. Ajak bercanda. Apa? Aku tuh mau ngomong, jangan lari dulu kamu. Ya wis tinggal ngomong toh. Kamu inget nggak? Hari ini kita dapat tugas dari Pak Kiai apa? Nggak, Mas Ustaz. Aku kira tahu, nggak tahunya ndak. Kita hari ini dapat tugas untuk mempersiapkan Bujia toh, bujia. Bujia batukmu ambiar itu bujia. Bujia itu yang jualan kerupuk di sono. Bujia. Kita disuruh mempersiapkan tausiah syukurannya anaknya Pak Romli. Anjir itu Mas. Bujia. Terus kita ngapain, Mas Ustaz? Malah nanya, kita ngapain? Kita cari Pak Ustadz Mahmud. Jajak. Saiki Mas Ustaz. Lebaran. Loh, masih suwi toh? Kenapa enggak sekarang aja toh? Yo saiki, goblok. Saiki. Lah, kamu cari Ustadz Mahmud. Sono, aku tak ke sono. Yes. Sini. Kamu ke sono, aku yang ke sono. Salah. Kamu yang ke sono nyari Ustadz Mahmud, aku yang ke sana. Ya. Ayo. Waalaikumsalam. Pada ngapain? Lagi pada baca buku. Alah. Hah? Apa Mas Ustadz? Cari Ustadz Mahmud, bukan santriwati, goblok. Lali Mas Ustaz. Assalamualaikum. Juru roh kok jengkel.
Pantesan Mas Bro marah-marah melulu. Padahal pinter. Otaknya di mana ya dia ya? Sini apa di sini? Kenapa waktu itu gue harus ketemu sama Nada? Padahal dia udah terima kasih sama gue. Gue benar-benar nyesel udah buang baju koko dari dia. Lo apaan sih? Hah? Lo ngapain buang sampah di badan gue? Loh, aku nggak buang sampah di badan sampean. Aku buang sampah itu di tempat sampah. Tapi kebetulan badan sampean itu sampingan sama tempat sampah. Kena yuk, kena. Oh, lo pengen petata-petente? Lo nantang gue? Aku bukan jagoan, aku bukan orang kota. Aku orang kampung. Maaf Pak Yusufu, aku masih banyak urusan. Jadi aku nggak mau repot-repot meladeni sampean. Tapi kayak gua nih orang. Pak Ustadz, Mas Bu. Di sini kan lagi syukuran nih. Pasti lagi banyak makanan. Nayamul. Lumayan. Mas Ustadz, saatnya perbaikan gizi. Di sini biasanya ada daging-dagingan, ayam-ayaman, sayur-sayuran, buah-buahan yang enak-enak. Bohongan semua. Saya suruh makan plastik kok, Bi. Ini Bapak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mas Rohim, jangan berisik. Hidup itu harus ikhlas. Kita diundang, wajib datang. Urusan nanti dapat makanan atau tidak itu belakangan. Allah berfirman, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup kita, ibadah kita, sholat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada salahnya nyenengin orang, biar Allah nanti nyenengin kita. Gak ada salahnya bikin surprise orang, supaya nanti Allah memberikan surprise buat kita semua. Amin. Paham? Paham, Pak Ustadz. Ya sudah, sekarang kita masuk ke dalam. Yuk. Pak Ustadz, apalagi kalau kita berdoa, gak apa-apa tak? Gak apa-apa, doa boleh, tapi jangan terlalu berharap. Nanti kalau ndak dapat kecewa. Ya sudah. Kita masuk yuk. Yuk. Pak Ustadz. Apalagi Mas Fuad. Pak Ustadz, Rohim. Ada doanya nggak Pak? Yang kemarin-kemarin kan gagal semua itu. Nah ini mungkin yang terakhir. Amalan untuk ikhlasnya itu apa Pak? Kira-kira Pak, doanya amalan untuk ikhlas itu. Bener nih. Diamalin ya. Awas kalau enggak. Dibaca. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Potsa. Biar repot tetap dipaksa. Repot. Emang ada. Lambo. Bukannya Putra itu saudaranya si Putsal. Yang ditendang-tendang ya. Alhamdulillah, subhanallah, akhirnya Ustadz berkenan hadir di sini. Monggo Pak Ustadz, monggo Mas. Dok, lu masuk kelas duluan deh, ntar gue nyusul. Emangnya lu mau kemana sih? Yaudah lu masuk duluan deh, ntar gue nyusul.
Pantesan. Yaudah gue duluan lah. Jangan nggak masuk loh. Iya. Kayaknya gue mesti nanya sama dia. Sebenarnya dia tahu nggak ya, baju yang udah dia kasih sama gue itu udah gue buang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pengen nanya sesuatu. Nanya apa? Kamu ingat nggak baju koko yang pernah kamu kasih ke aku? Ingat. Dan aku ngasih ke kamunya itu seminggu yang lalu. Ya aku berharap kamu mau pakai baju itu setiap hari. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau ya nggak apa-apa, itu hak kamu. Dengan kamu menyimpan baju itu dengan rapi saja, aku sudah bersyukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Artinya gue masih nggak tahu juga dia tahu apa enggak. Resek bener ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teriring selalu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, menjadi satu nikmat buat mereka yang sudah mampu untuk membangun dan membina sebuah rumah tangga, lalu segera dia menikah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Hei anak-anak muda, kata Nabi, bagi kalian yang sudah mampu untuk membina sebuah rumah tangga, falyatazawwaj, segeralah menikah. Tuh, Bapak Ibu yang sudah punya anak, sudah ngerti bagaimana berkenalan dengan orang yang dia cintai dan disukai, buru-buru nikahin, buru-buru kawinin. Jangan sampai anak bapak kawin sendiri dialang-alang. Nah, nanti bikin malu justru ya. Nikah. Karena apa sebab? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Lewat pernikahan itu mata kita dijaga oleh Allah dan kemudian menjaga kemaluan kita. Lalu kemudian Rasul bersabda kembali, an-nikahu min sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa orang yang tidak mau menikah, menolak pernikahan, maka dia bukanlah umat yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa pasangan hidup ini Allah ciptakan? Dalam rangka supaya hati kita cenderung, jiwa kita tentram, dan pikiran kita terang. Karena orang kalau sudah menikah, setiap persoalan yang dia hadapi tidak dia rasakan sendiri, tapi dia bisa ceritakan kepada pasangannya. Jangan waktu sebelum menikah, pasangan kita curhat didengar. Tapi begitu sudah menikah, setahun, 2 tahun, tidak mau lagi dengar curhatan istri atau suaminya. Jadi tujuan menikah diantaranya supaya hati tenang, karena ketika kita punya masalah, masalah itu mampu untuk dipecahkan bersama. Dan itu semua tidak akan pernah bisa terjadi kalau di antara suami dan istri tidak ada saling menghormati dan kemudian saling bersyukur dan bersabar. Ada satu cerita, mau dengar atau tidak? Mau. Di Mesir, ada sepasang suami istri. Udah 20 tahun berumah tangga. Lama toh? Lama. Tapi suaminya nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Karena istrinya cerewet. Bawel. Suami pulang, diomelin. Nggak pulang,
dipidatoin dari pagi sampai malam. Si suami nggak berani marah tapi dendam. Awas ya, satu waktu kamu bakal ngerasain sakit hati saya. Singkat cerita, si suami ngajak istrinya jalan-jalan. Dulu belum ada mobil, cuman ada kuda. Naiklah mereka ke atas kuda. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Suara apa itu? Sepatu kuda. Itu suara saya. Jauh-jauh kita datang ke sini. Sampai di sini dikatain kuda. Alhamdulillah. Singkat cerita, di tengah jalan, si suami ngeliat ada sumur tua. Nggak pakai banyak omong, diangkat istrinya, dijeblosin ke sumur. Astagfirullah. Untung sumurnya nggak ada air. Nih istri nggak mati tapi teriak-teriak sendirian. Suami tukang bohong. Dasar penipu. Kata suaminya, bodoh amat, mati aja kamu di dalam. Jalan nih suami ninggalin istrinya. Naik lagi ke atas kuda. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Nggak bakalan saya tanyain lagi. Yo, mau ngapain 2 kali saya dikatain ya? Tanya lagi Ustaz. Di tengah jalan suaminya mikir. Ya Allah kasihan istri saya. 20 tahun nemenin saya hidup. Susah, senang, duka, suka bersama. Balik lagi, diambil kayu dimasukin ke dalam sumur. Begitu ditarik, kaget yang keluar kakek-kakek tua. Rambutnya panjang, janggutnya putih. Ditanya, sampean siapa? Saya mau narik istri saya, kok sampean yang keluar wahai kakek tua? Kakek tua menjawab, tenang, aku adalah jin penunggu sumur yang udah 200 tahun di dalam sumur. Lah terus istriku ada di mana? Istrimu ada di bawah. Lah terus sampean jin kenapa keluar dari sumur? Apa jawaban jinnya? Aku nggak kuat ngedengerin tuh perempuan ngomong mulu di dalam. Nah, jangan cerewet. Jin saja yang 200 tahun di dalam sumur lompat. Kemasukan perempuan bawel 5 menit. Ini kunci rumah tangga mau bahagia. Syukuri, nikmati, dan bersabar atas segala kekurangan yang ada dalam diri pasangan masing-masing. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Ustaz. Pulang sekarang? Tunggu dulu. Tadi katanya Sohibul Hajat mau memberikan sesuatu buat kita bawa pulang. Kita pasti bakal dikasih amplop, Pak. Rezeki udah bakal ketuker. Ustaz, nanti kalau kita dikasih amplop, kita bagi 3 ya. Ya. Gak usah. Buat kalian saja semua. Kalian bagi 2. Aku ikhlas. Yakin nih, Pak? Sumpah deh. Mas Ustaz, 60-40. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. 70 buat yang tua, 30 buat yang muda. Nggak adil. Nggak ada tua muda urusan ginian sih. Nggak, aku nggak mau. Sudah. Kalian bagi 2 saja. 50-50. Oke? Oke, Om. Oke. Ya. Pak Ustadz,
Ini dari hasil kebun kami. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Romli. Jazakumullah ahsanal jaza, hadiah makbulah. Insya Allah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nji, hadiah bekalnya sudah ada. Kalian bagi 2 ya. Pak Ustadz, di dalam Islam yang muda harus lebih menghargai yang lebih tua tuh. Kalau gitu balik 70-30. Bibirmu ambiar itu, bibirmu ambiar. Ustaz, permisi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nji. Tadi kan kamu udah minta 60-40. Nah, ya dah. Aku kasih 40-60. Coba tolong dipegang. Pegang dulu. Nah, ya dah. Oh, kalau ini 100% Mas Ustadz, pegang lagi. Iya toh. Lagi. Nah, pas dah 70-30. Curang kamu. Iya. Ini kan kamu yang muda. Ini. Sudah. Kalian nggak tahu kan isinya ini apa? Enggak, Pak. Tapi kata Pak Romli tadi hasil kebun, Pak Ustadz. Ini isinya surat kebun. Apa jenis sertifikat? Ya, akui. Ya sudah, kalian pegang satu-satu. Nji. Ini sertifikat nih. Gini. Tadi itu saya cuman bercanda. Jangan ribut. Itu bukan surat kebun, tapi singkong dan ubi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada bawa-bawa. Hah? Bukannya 70-30, 100 kosong nih. Sikapku sudah seperti orang gila. Hatiku sudah hancur. Aku sudah merasa hidupku sudah tidak berguna. Tapi ternyata yang akan menikah itu bukan Dek Nada. Nyuwun sewu minta maaf sebelumnya, Mas. Tapi kan ini juga informasi dari Mas Bro. Nah, betul. Informasi itu memang dari aku. Tapi ide sampean toh yang menyuruh aku menggunakan burka. Dan akhirnya aku menggunakan burka itu. Aku ngerasa seperti orang edan mengikuti ide sampean. Dan ternyata yang menikah itu bukan Dek Nada. Nyuwun sewu minta maaf lagi, Mas. Maksudnya tuh kita berdua tuh kasihan sama Mas Bro. Kita berdua juga ingin menolong Mas Bro. Biar supaya mendapatkan hati Mbak Nada. Titik. Nji, Mas Bro. Alhamdulillah kan yang nikah bukan Mbak Nada. Alhamdulillah juga aku punya ide terbaru. Anyar. Gimana caranya untuk menjauhkan si begundal itu dengan Mbak Nada? Terserah. Terserah. Pokoknya aku nggak mau tanggung jawab. Dan aku nggak mau sampean bikin malu Najib. Santri senior sekaligus ketua pengurus pesantren Darussalam akan ide sampean. Aku nggak mau tahu. Sampean berani tanggung jawab? Insya Allah aku bakal tanggung jawab sama ideku, Mas Bro. Ya wes, bagus kalau sampean mau bertanggung jawab. Tapi karena sampean sudah bikin malu aku menggunakan burka, sampean harus dihukum. Bersihkan kamar aku sampai bersih dan rapi. Aduh. Nopo kowe buat? Pindah kursi. Aku sengaja. Emang baru kaki kamu yang sakit. Hatiku nih sakit. Nji, Mas. Enggak, ini sampean betul-betul marah sama aku. Hah? Mau ngajak berkelahi sampean? Ajar sampean. Tidak menghormati aku. Aku sudah kasihan sama sampean.
Ayo bersihkan kamarku. Oke, Mas. Bersihkan, Beb. Nasib. Gara-gara Najib. Kalau bukan ketua pondok pesantren Darussalam. Wah, tenang. Oh, begitu. Begitu. Cara membersihkan kamar Najib Maghrib seperti itu. Naik, sampai. Naik. Berdua jongkok di sini. Naik. Naik. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum.